Tes 1 2. Oke semuanya, selamat malam dan balik lagi ya. Nah, jadi ya berapa hari berturut-turut video tentang bearish dan bearish gitu ya. Nah, jadi sekarang kita punya 2 plan ya, yang mana plannya ini ditujukan untuk melihat potential market kayak gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau teman-teman nonton dulu video yang ini ya, yang gawat ini ya, ada open candle jelek di BTC. Nah, jadi dari situ kita bisa buat 2 skenario guys ya, ada 2 skenario, oke? Nah, skenario bearishnya itu yang ini. Nanti kita bahas ya. Nah, kalau kalian menonton, kalian bisa tontonin di sini. Dan sekarang kita mau bahas skenario bullishnya. Oh ya, mungkin ini teman-teman lagi terawih ya, dan ini hari terawih pertama, tapi it's okay. Ini saat naik atau malam minggu. Jadi ya sambilan pun ya nggak apa-apa ya guys ya. Nah, ini kita hapus dulu nih, nggak berguna soalnya. Ini BTC kita kasih, oh nggak bisa warna lain guys. Oke, gini aja udah. Nah, jadi ya kalau kalian melihat dari market di sini kayak ada sebuah pola ya. Sini ada sebuah pola. Bentar kita coba dulu tarik garis ya. Nah, sekali lagi nih ya, banyak yang bilang walah tarik garis aku pun bisa. Silahkan ya kan. Namanya juga preferensi tarik garis ya. Tarik garis nggak ada yang salah. Bahkan tarik garis itu adalah sebuah seni yang nggak semua orang bisa gitu. Oke. Nah, yang pertama di sini ada pola IHNS ya, inverse head and shoulders. Jadi ada potensi kita akan ke 83.000 sekali lagi. Waduh, sorry. 83.000 sekali lagi. Sorry. 83.200 ya. Baru naik ke sekitar 80 ya 88 89 lah ya, tapi nggak mungkin juga 89 ya. Let's say 88. Kenapa? Karena sebenarnya areanya itu ini nggak digambarin ya di SMC itu nggak digambar di sini, tapi di sini ketara gitu di sini. Nah, jadi ini sekaligus golden ratio, sekaligus juga resistance atau enggak RBS ya, resistance aja kayak gitu. Nah, kenapa dia reject di sini? Di sini ada supply 4 jam, kemudian dia reject dan ini shooting star ya. Jadi harusnya memang melanjutkan penurunan sampai ke 83.200-an atau 83.300 atau mungkin lebih, bisa jadi lebih ya, atau dia mungkin nakal dikasih ke sini gitu ya, 82 mungkin ya kan, bisa aja. Tapi yang jelas kalau dari area ini terjadi pantulan, ini udah pasti IHNS dengan target 88.000 gitu. Sorry, 89.000 ini targetnya. Ya, tapi kalau di area ini terjebol ya, jadi ada kemungkinan nih kita akan OTW ke bawah lagi. Jadi dia membentuk double bottom. Nah, kalau double bottom sebenarnya targetnya sama ya di sini gitu. Ya, sama aja karena dari anggap aja let's say dari tarik sampai sini satu, kemudian wave di sini neckline-nya, kemudian turun sekali lagi dan naik menjadi 2. Ya, itu ada 2 skenario. Nah, tapi aku lebih menunggu ya, lebih prepare untuk IHNS ini gitu. Jadi sedikit yakin kalau IHNS ini akan kebentuk gitu. Ya, ini sekali lagi weekend ya. Jadi volumenya lebih sedikit kecil. Oke. Ini skenario bullish retest padahal. Ya, tapi gitu ya. Tapi ini cuma bullish retest yang cuman ke 89.000. Kalau skenario bearishnya kayak gimana, Bang? Ya. Nah, kalau skenario bearishnya aku nggak perlu pakai yang lain-lain ya, tinggal aku hapus semua drawing indicator ya. Jadi skenario bearishnya ini jauh lebih seram gitu ya, yaitu adalah kita turun dulu bayar wick di sini ya. Nah, kalau terjadi pantulan ya boleh-boleh aja ke sini, tapi kalau tidak terjadi pantulan artinya dari area ini kita akan melihat ke area 67-68.000. Ada possible ke sana gitu. Kenapa? Karena kalau dilihat dari supportnya ini tuh udah jebol semua guys ya. Ini tuh udah jebol semua dan yang terdekatnya tinggal di sini di 67.000 sama 69.000, 68.000, udah nggak ada lagi areanya guys ya. Jadi ya kurang lebih sekitar area ini akan menjadi momentum gitu untuk terjadinya bouncing atau reversal yang cukup keras ya. Jujur di sini udah nggak ada lagi support apapun ya. Jadi kita nggak bisa spekulasi lagi dari area ini akan sekian, area ini akan sekian, nggak. Kita memang basisnya SNR yang manual aja karena udah jelas banget ya di sini SMC-nya udah menunjukkan sinyal kalau supportnya itu ada di bawah ini ya, di kisaran 69 sampai 65 kayak gitu. Apakah ada potensi ke sana, Bang? Yes, ada possibilities untuk ke sana
kayak gitu. Apakah ada potensi untuk 60.000? Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya ke 67 atau 68 possible gitu. Dengan catatan ya, dengan catatan area terakhir week ini di 78.000 atau 70.000 itu terjebol. Selagi tidak terjebol, maka kita bisa bilang ini cuman hutang yang harus di field. Sekali lagi ya, kayak gini ya, ini banyak banget utang-utang yang udah ke field semua. Yang kayak gini merah, cepat atau lambat akan di field juga, baru dia naik lagi. Dan ini cepat atau lambat akan ke field juga. Setelah itu baru kita lihat apakah dia akan memantul ya, lepas dia bayar hutang, ataukah hutangnya itu ditambah lagi di bawah, baru nanti dibales kayak gitu. Jadi ya banyak juga ya, spekulatif juga, cukup spekulatif. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja, 2 skenario bullish dan bearish. Ya kita sama-sama doakan yang terbaik ya. Apakah market akan berpihak pada bull run kali ini? Bukan berpihak pada bull run, akan mengalami bull run dengan mudah. Karena sejauh ini dari 2023 ini kita mengalami bull run, bukan bull run, mengalami bull market yang cukup sulit ya. Nah jadi sekali lagi ya kira-kira kayak gitu preferensinya, and see you next video, bye bye.